Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Berikut presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Rizwanda Arimukti, yang kedua Syahrul, yang ketiga Jum'ati Zahra, dan yang keempat Pani Puspita. Di sini saya Rizwanda Arimukti, NIM 2221023, akan menjelaskan tentang adjektif dan adverb. Yang pertama adjektif. Pengertian adjektif. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada kata benda, nouns, atau kata ganti, pronouns. Misalnya happy, beautiful, fair, much. B. Jenis-jenis adjektif. Yang pertama deskriptif adjektif. Kata sifat deskriptif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda, nouns, atau kata ganti, pronouns, yang meliputi ukuran, bentuk, takaran, berat, bau, dan rasa. Misalnya big, near, dan lain-lain. Macam-macam bentuk deskriptif adjektif. 1. Profes adjektif. Kata sifat nama diri. Misalnya America flag, Indonesia people. Yang kedua participial adjektif. Kata sifat partisipasif. Misalnya running boy, spoiled child. Yang ketiga compound adjektif. Kata sifat gabungan. Kemudian yang kedua limiting adjektif. Kata sifat membatasi adalah sifat yang digunakan untuk mempersempit atau membatasi kata benda atau kata ganti tanpa memberikan formasi mengenal keadaan jenisnya. Misalnya your book, that chair, this what. Limiting adjektif dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama proper adjektif. Kata sifat nama diri. Misalnya our Indonesia country, the English language. B. Adverb of quality. Kata sifat keadaan yang termasuk adjective of quality, yaitu big, small, rich, stupid, dan lain-lain. Kemudian C. Adjective of quality. Kata sifat jumlah yang termasuk of quality, yaitu much, some, any, how, a lot of. Kemudian D. Numeral adjektif. Kata syarat bilangan. Nama saya Jum'ati Zahra, NIM 2221019. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang adjektif. Kata sifat bilangan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Definite numeral adjektif atau kata sifat bilangan yang tentu, seperti cardinal number, ordinal number, dan multiplikatif. 2. Indefinite numeral adjektif atau kata sifat bilangan yang tak tentu, seperti all, several, some, any, dan lain-lain. E. Demonstratif adjektif atau kata sifat petunjuk terbagi menjadi 2, yaitu 1. Definite demonstratif adjektif atau kata sifat petunjuk yang tertentu, seperti the, this, that, those, such, the other, dan the same. 2. Indefinite demonstratif adjektif atau kata sifat petunjuk yang tak tentu, seperti and, one, another, any other. 3. Interrogatif adjektif atau kata sifat penanya yang termasuk dalam kata ini adalah what, which, whose, dan lain-lain. 4. Possessive adjektif atau kata sifat kepunyaan
Yang termasuk dalam kata ini adalah my, your, our, their, his, her, its. 5. Distributif adjektif atau kata sifat distributif. Kata yang termasuk adalah every, each, either, dan neither. Fungsi adjektif adalah 1. Sebagai subjek. Subjek yang dipakai adalah who, that, dan which. 2. Sebagai objek. Penggunaan dengan kata whom, that, which, dan who. 3. Posesif. Penggunaan kata was. Karakteristik adjektif adalah 1. Harus memiliki subjek dan kata kerja. 2. Harus dimulai dengan relatif pronoun dan relatif verb. 3. Sebagai adjektif yang menjawab pertanyaan seperti apa, yang mana, berapa banyak, dan lain-lain. Maka nama saya Syahrul, NIM 2221033, akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya yaitu materi tentang adverb. Adverb adalah suatu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, kata keterangan yang lain, atau ungkapan kata benda dari seluruh kalimat. Jenis-jenis adverb. Yang pertama, adverb of manner atau kata keterangan cara seperti fast, slow, hard, quick, dan lain-lain. Contoh, my brother can run quickly. Yang kedua, adverb of time atau kata keterangan waktu seperti how long, how often, how soon, at what time, dan lain-lain. Contoh, he came yesterday. Dari adverb of time ada pula macam-macamnya. Yang pertama, adverb of definite time atau kata keterangan waktu tertentu seperti today, tonight, every day, now, dan lain-lain. Yang kedua, adverb of indefinite time atau kata keterangan waktu tak tertentu seperti ever, usually, still, recently, dan lain-lain. Yang ketiga dari jenis-jenis adverb adalah adverb of place atau kata keterangan tempat seperti there, here, about, anywhere, around there, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi seperti always, often, really, never, dan lain-lain. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fanny Puspita, NIM 2221017, akan melanjutkan materi tentang adverb. Yaitu selanjutnya jenis-jenis adverb. Yang kelima yaitu adverb of quantity. Adverb ini digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kuantitas atau jumlah tertentu. Adverb ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, countable noun. Contoh kalimatnya, I have lot of book in my room. Aku memiliki banyak buku di ruangan. Yang kedua, uncountable noun. Digunakan untuk yang tidak dapat dihitung atau memiliki beberapa macam. Contohnya, I drink lot of water because I am very thirsty. Aku minum banyak air karena haus. Selanjutnya, adverb of degree atau menerangkan berapa banyak. Kata keterangan ini digunakan untuk menyatakan sebuah tingkat atau ranking dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketujuh yaitu relative adverb atau kata keterangan penanya. Contoh katanya yaitu when, where, how, atau 5W1H. Selanjutnya interrogative adverb atau kata keterangan penanya seperti how often, how many,
Nah, selanjutnya yaitu fungsi adverb. Fungsi adverb yang pertama yaitu menerangkan kata kerja. Menerangkan kata kerja seperti contohnya I study hard. Aku belajar dengan giat. Yang kedua, she answered smartly. Dia menjawab dengan cerdas. Kata hard menerangkan studi. Dia belajar dengan giat. Dan kata smartly menerangkan kata answered. Dia menjawab dengan cerdas. Yang kedua yaitu menerangkan kata sifat. She is really smart. Dia sangat cerdas. You are absolute clever. Kamu sungguh pintar. Kata really menerangkan kata smart. Begitu juga dengan kata absolute menerangkan kata clever. Kamu sungguh pintar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menerangkan adverb lainnya. I speak very careful. Saya berbicara dengan sangat hati-hati. We shout so loudly. Kita berteriak dengan begitu keras. Kelas kata careful dan loudly adalah adverb. Keduanya dijelaskan oleh kata very dan so. Very, sangat. So, begitu keras gitu. Selanjutnya yang keempat, menerangkan frase. I bought only the fruit. Saya hanya membeli buahnya. He and the kata only menerangkan the fruit. Yang kelima yaitu menerangkan klausa. I will help you if you help me now. Saya akan menolong Anda jika Anda menolong saya sekarang. Pada contoh di atas, kata now menerangkan klausa if you help me. Yang keenam yaitu menerangkan seluruh kalimat. Certainly, we need to act. Pastinya, kita perlu beraksi. Kata certainly menerangkan we need to act. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik adverb. Secara umum, terdapat beberapa ciri-ciri yang ada di dalam kalimat adverb yang dapat membedakannya dengan kalimat lain. Seperti frasa adverb ditambahkan dengan akhiran ly. Contohnya happily, slowly, freely. Namun, tidak semua frasa adverb ditambahkan dengan akhiran ly. Seperti fast, well, dan sebagainya. Selanjutnya, kalimat ini digunakan untuk menerangkan verba, adjektif, dan lainnya. Dapat juga menerangkan sebuah tempat, cara, waktu, ataupun frekuensi. Sekian dari saya, dari kelompok 2. Apabila salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.